Porang ini sebenarnya sederhana. Kita bisa ditanam sebagai tanaman tumpang sari ya. Seperti yang saya tanam ini di bawah naungan pohon karet ya. Nah, saya ada beberapa ini sebelum menanam ini. Kita coba studi banding lah ya ke beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa. Itu dia tanam di tumpang sari ya. Ada di bawah pohon jati, pohon sengon dan lain sebagainya. Bahkan ada di persawahan. Nah, di tempat kita ini banyak lahan yang karet atau sawit yang memang potensinya di bawahnya itu bisa kita tanam gitu kan. Artinya selain karetnya menghasilkan atau kita membuka lahan sawit sambil menunggu lahannya produksi, itu bisa kita tumpangi tanaman porang yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nama saya Wariso, saya petani porang yang beralamat di Jalan Serayu, Desa Wanarejo 10, Kecamatan Rimbulu, Kabupaten Tebo ya, Provinsi Jambi. Saya menanam porang sebenarnya sudah dari tahun 2019 ya. Kita menanam porang 2019, tapi banyak kegagalan lah ya, karena pemahaman kita waktu itu kurang ilmunya lah ya. Nah, sekarang saya tanam di tahun 2020 ya, 2020, 2021. Nah, ini tanaman sudah 2 musim lah ya, tanaman porang ini. Saya tertarik menanam porang, membudidayakan porang karena porang ini sebenarnya sederhana. Kita bisa ditanam sebagai tanaman tumpang sari ya, seperti yang saya tanam ini di bawah naungan pohon karet ya. Nah, saya ada beberapa ini sebelum menanam ini. Kita coba studi banding lah ya ke beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa. Itu dia tanam di tumpang sari ya, ada di bawah pohon jati, pohon sengon dan lain sebagainya, bahkan ada di persawahan. Nah, di tempat kita itu banyak lahan yang karet atau sawit yang memang potensinya di bawahnya itu bisa kita tanam gitu kan. Artinya selain karetnya menghasilkan atau kita membuka lahan sawit sambil menunggu lahannya produksi, itu bisa kita tumpangi tanaman porang yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, tentunya kawan-kawan bertanya ya, Pak, apa benar di bawah pohon karet itu bisa hidup ya, atau bisa menghasilkan ya? Nah, seperti yang kita lihat pada hari ini ya, ini tanaman kita yang sudah kita tanam ya. Bahkan tahun yang lalu, bulan Juni tahun lalu pun, saya pernah membeli membeli umbi yang memang ditanam di bawah pohon karet gitu ya. Nah, saya tanam dari 2020 yang ini ya, sebelumnya saya menanam umbi. Saya tanam umbi ternyata gagal. Karena pada waktu itu ya tadi kurang ilmu kita lah ya. Nah, kurang ilmu. Nah, terus saya menanam katak. Menanam katak di 2020, 2021 ya. Berarti ini masuk musim kedua yang tanaman sekarang. Dan ada juga yang masih satu musim yang katak pun masih ada juga ya. Nah, saya senang menanam katak mini karena jumlahnya banyak ya, ini per kilo jumlahnya banyak ini ya kan. Ya, jadi kawan-kawan ya, menanam porang itu sebenarnya sederhana ya. Artinya bisa ditanam di mana saja. Kayak pada hari ini di bawah pohon naungan karet. Cuma ada 3 kunci yang perlu kita ingat ya. Pertama itu adalah bibitnya, yang kedua masa tanam, yang ketiga perawatan. Nah, bibit yang bagus itu yang bagaimana? Bibit yang bagus itu memang bibit yang benar-benar sudah dorman. Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui bersama, bibit yang dorman itu nanti adanya di bulan 6 sampai bulan 10 lah ya. Nah, itu pertama. Jadi benar-benar dorman. Yang kedua adalah masa tanam. Nah, porang ini pada saat kita tanam, kita tumbuh seperti ini bagusnya di saat mulai masuk musim penghujan, yaitu misalkan di bulan 9 lah ya, kalau di Sumatera bulan 9, bulan 10, bulan 11 ini musim tanam yang cukup bagus. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak nutrisi air hujan yang masuk untuk menyuburkan porang itu sendiri. Nah, bagaimana kalau nanamnya misalkan tidak di masa tanam ya, tidak di masa tanam kita harus menyiram gitu kan. Bagaimana Pak kalau nanamnya nanti di bulan Januari misalkan atau Februari, menanamnya nggak ada masalah. Jadi masalah bibitnya kadang kualitasnya sudah kurang bagus karena bukan bibit yang benar-benar dorman ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah
perawatan. Perawatan ini sebelum olah lahan gitu ya, sebelum ditanam gitu kan, lahannya memang harus dirawat dulu, harus digemburkan. Nah, ini saya nggak digemburkan, ini memang saya lobang, saya kasih beberapa ini eksperimen ya. Ini saya lobang saja, saya gali, saya tanam gitu kan, nggak saya buat guludan. Mestinya dibuat guludan, dikasih pH yang bagus itu adalah 6 sampai 7. Kalau kawan-kawan punya tester oilnya ya, soil ya, untuk pH tanah itu bagus dicek. Tapi kalau tidak ada cek pH tanah, dikasih zat kapur dolomit saja untuk menyeimbangkan pH tanah. Nah, setelah nanti pH tanahnya dikasih, kita baru kasih pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Nah, baru kita masukkan bibit kita, katak atau umbi ya, atau spora. Nah, berikutnya nanti ada tahapan-tahapan yang perlu kita beri pupuknya ya. Tahap pertama kita kasih pupuk dasar tadi itu. Nah, berikutnya bisa kita gunakan pupuk organik ya. Kita ngasihnya pupuk organik kawan-kawan ya, jangan dikasih pupuk kimia ya, karena porang ini komoditas ekspor. Jadi nanti kawan-kawan bisa ngasih POC ya, pupuk organik cair. Bisa dibuat sendiri, kawan-kawan bisa belajar di media juga banyak di medsos ya, atau di YouTube ini ya. Nah, bisa juga nanti membeli. Saya tidak merekomendasikan merek tertentu ya, kawan-kawan bisa nanti beli di toko atau cek di toko online juga banyak ini ya. Nah, perawatan ini identiknya karena porang ini kan masa tumbuhnya normalnya 7-8 bulan. Tapi biasa kalau di Sumatera seperti ini nggak nyampe 8 bulan. 7 bulan kadang sudah dorman, kecuali di daerah yang dingin. Nah, pemupukan ini bisa disemprotkan atau dikocorkan ya. Bagusnya sih kalau POC saya kasih 2 minggu sekali. Saya semprot menggunakan POC karena nutrisinya pada saat pembentukan katak ya. Ini ada belum keluar kataknya, pembentukan katak sama pembentukan umbinya. Jadi sangat mudah, nggak ribet, asalkan ya kita tahu pola-polanya gitu. Nah, banyak juga yang bertanya kawan-kawan ya, Pak, nanti bagaimana setelah saya menanam porang, nanti ada yang beli apa tidak ya? Beberapa kawan saya yang sudah panen itu sudah menjual ya. Kayak kawan saya di daerah Merangin, Mbah Wiknyo ya, itu juga sudah panen tahun kemarin. Kurang lebih dapat 4 ton ya. 4 ton itu di harga sekitar 6 ribuan ya, lumayan hasilnya gitu kan. Nah, saya sendiri sebagai petani porang, saya juga menjalin komunikasi dengan beberapa pabrikan ya. Pada hari ini sudah ada beberapa pabrik yang sudah berdiri di Sumatera ya. Ada 4 pabrik ya yang saya tahu. Pertama ada PT PBS, PT PAL itu ada di Sumatera Barat, ada PT CV Serasi Jaya Makmur ada di Medan, dan PT PMN Porang Mandiri Nusantara yang ada di Pekanbaru ya. Jadi artinya bagaimana itu menjual hasilnya, insya Allah kita juga bisa membantu lah ini ya. Nah, jadi kalau saran saya bagi kawan-kawan yang mau menanam porang ya, manfaatkan lahan kita yang ada sebagai pola intensifikasi budidaya ya, pertanian ya, artinya memanfaatkan lahan yang ada dan sebagai investasi jangka panjang. Artinya porang ini kita tanam sekali beli bibit ya kawan-kawan, sekali beli bibit ditanam, nanti tumbuh lagi, besar lagi, menghasilkan bibit lagi. Nah, jadi ada 2-3 keuntungan yang kita dapatkan. Pertama, umbi yang kita nanti jual pada saat musim tanam, nggak panen ya, musim panen. Yang kedua, kataknya, katak adalah buah yang ada di pangkal-pangkal batang ini. Yang ketiga, nanti mendapatkan spora ada bunganya, dan itu laku semuanya. Jadi kawan-kawan mau ngambil di sisi yang mana? Mau diambil yang umbi bawah juga bisa, diambil kataknya juga laku, diambil sporanya, bunganya juga laku. Nah, mari kita sama-sama membudidayakan porang sesuai dengan lahan kemampuan kita yang ada. Tidak usah khawatir untuk menjualnya nanti, karena beberapa pabrik sudah ada. Pastikan Bapak dan Ibu dari sekarang pelajari, menanam tidak harus banyak. Dan investasi yang paling penting adalah investasi menanam saham ya, menanam sawit, menanam porang ya salah satunya. Silakan, keputusan ada di tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih, sukses selalu.